ini untuk biopon pembesaran, dan yang tadi yang sudah usia 1 minggu kita tebar di biopon pembesaran. Ini yang sudah usia 2 minggu ke atas. Jadi ini contoh sampah dapur kita yang untuk jadi suplai pakan maggot. Ini termasuk tisu yang habis untuk lap makan tadi masih bisa terurai. Mohon maaf ya, untuk maggot itu ada banyak metode untuk cara kasih makan atau cara bersih ya. Bisa langsung 1 kali tebar dan 1 kali suplai pakan. Tapi untuk yang BSMK ini kita memakai yang tiap hari kita kasih pakan. Seenggak-enggaknya untuk 1 biopon ini bisa menampung 80-90 kg maggot. Nah, itu bisa memakan perharinya 5-8 kilo sampah organik dapur. 1 bioponnya ini bisa 80-90 kilo. Banyak. Ya kalau pengen digebut seperti itu Mas. Kalau maggot itu kan tergantung juga untuk nanti suplai pakannya banyak ya. Dia cepat gede dan cepat panen juga. Yang seperti ini sudah bisa dipanen dan bisa dikasih makan ke unggas dan ikan. Kalau yang fresh Mas, umur sekitaran 2 minggu ke atas itu masih 10.000 per kilo. Tapi untuk nanti kalau kita sudah berbicara yang ini upah, ini calon indukan. Nah ini kan berarti kan sudah dewasa. Dan maggot itu kalau sudah warna coklat ini sudah nggak mau makan Mas. Jadi ini sudah 65.000 per kilo. Kalau yang coklat ini diperuntukkan untuk indukan, untuk indukan. Yang masih fresh, masih berwarna kuning. Ini kasgot. Ini jadi biang pupuk organik. Jadi 1 wadah ember kecil itu bisa dibandingkan dengan koi ayam atau koi sapi atau koi kambing. Enak lele nih Mang. Setara Gurami. 1 sak 20 kilo. Koi. Indukan dari lalat BSF. Ya ini namanya lalat BSF. Nah ini hampir, kalau orang sini mengatakan hampir mirip dengan sawon tinting. Tapi iya. Tapi ini nggak nyengat. Kalau tawon kan nggak berbahaya. Ini ada tumpukan triplex. Ini tujuannya untuk apa ya? Di sela-sela ini si lalat ini bertelur. Jadi untuk sarang telurnya itu di sela-sela triplex ini. Ini namanya antrakta. Antrakta itu untuk memancing si lalat BSF ini bisa bertelur di atas ini. Antrakta itu kita meraciknya dari nanas, melon, terus gula merah, terasi. Pokoknya yang baunya harum dan memancing. Pokoknya hampir sama dengan rujak Mas. Iya. Karena si ini kan memang benar-benar kastanya agak tinggi Mas si BSF ini ya. Jadi dia sebenarnya bukan di tempat sampah. Jadi mereka mau bertelur kalau di bawahnya ada suplai pakan. Nah ini Mas, tadi kan di awal kita sudah berbicara ngomong si maggot itu habis kawin, si pejantan langsung mati, betina habis bertelur langsung mati. Kawin nggak kawin mati. Ini contoh dari pupa tadi. Nah ini yang sudah meletek. Apa kalau meletek itu bahasa Indonesianya? Yang ini sudah meletek menjadi lalat. Nah seperti ini. Ini kan nggak ada. Ini tinggal kepompongnya tok Mas. Nah ini kan bolong. Ini tinggal kepompong. Ini kalau dikasihkan ke bebek, wah luar biasa. Cangkang telurnya semakin tebal dan omeganya makin tinggi.
Jadi tadi Mas, untuk BSF itu dari mulai larva yang sudah namanya prepupa itu sudah meningkat. Jadi dia juga menyerap energi atau protein dari apapun. Ya, ini yang namanya prepupa yang jadi calon indukan si lalat BSF. Kalau jantan lebih lonjong, lebih pipih, lebih kecil dan pipih. Kalau betina agak jembut. Untuk di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, kami dari Bank Sampah Mandiri Keluarga Harapan per hari itu bisa masuk sekitar sampah organik itu 150 kilo, dan organik non organiknya sekitar 150-an, hampir imbang. Jadi sampah masuk yang di BSMK ini kisaran di 300 sampai 340 per hari. Nah, awal mulanya ya memang itu tantangan bagi teman-teman BSMK, Mas. Tapi ketika kita mempunyai visi yang bagus untuk lingkungan dan masyarakat, alhamdulillah ya masyarakat kalau sudah bisa sadar lingkungan bahwa hidup sehat itu penting. Ternyata gini, balik ke alam lagi Mas. Ternyata Tuhan itu menciptakan setiap makhluk itu mempunyai manfaat masing-masing. Termasuk salah satunya lalat BSF ini. Maggot itu kan berasal dari dari lalat BSF, Mas. Jadi kegunaan si maggot ini bisa dikatakan menjadi bulldozer sampah. Bulldozernya sampah organik. Semua sampah organik, termasuk nanti ada cabai, terus dari vegetarian juga, sayur lah, terus termasuk daging dan lain-lain, terus sisa, yang penting itu sisa sampah dapur. Kita menyebutnya SOD, sampah organik dapur. Jadi untuk lalat BSF itu teman-teman banyak yang sudah istilahnya mempelajari bahwa lalat BSF itu tidak menimbulkan penyakit dan tidak menyebarkan virus seperti lalat hijau. Larvanya pun berbeda jauh dengan lalat hijau. Nah, nanti langsung ke kandangnya tadi, kandang budidaya. Jadi nanti kan langsung visualnya kan terlihat.